Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Pramusinta dan ada saudari Anggita Vela Arumning Tias dan Sarah Alia Abida. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Di sini yang pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Nanda Pramusinta. Nah, pengertian tugas perkembangan remaja menurut Robert J. Vickers mengartikan tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya. Nah, di sini, tugas-tugas perkembangan remaja merupakan sikap dan perilaku diri sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh perkembangannya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Bisa juga gangguan stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sarah Alia Abida. Oke, baik Mbak Moderator, saya di sini akan menjelaskan pembagian tugas perkembangan remaja menurut Carl C. Garrison yang ada 6. Yang pertama yaitu menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja ini, anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra diri mereka. Nah, di sini itu mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Yang kedua, ada memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebayanya lawan jenis, yaitu kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa perkembangan remaja yang mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenisnya. Remaja diharapkan bisa mencari dan mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Mereka ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Nah, yang ketiga ada menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai lelaki atau wanita. Padahal, mereka seharusnya menerima kondisi dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, sedangkan remaja wanita harus bersifat feminim, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Yang keempat ada mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, di sini bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi oleh remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasanya. Yang kelima ada mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Yang terakhir ada memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarga dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap, perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kapasitas diri, tidak mudah bingung, dan tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah-ubah pada akhirnya dan mendapatkan kebahagiaan.
Terima kasih. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih untuk Mbak Sarah. Sekarang dilanjutkan oleh Mbak Anggita Vela. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa saja tugas perkembangan pada remaja secara spesifik. Saya akan menjelaskan 10 tugas perkembangan remaja. Yang pertama, ada mencapai hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis. Kedua, belajar menerima posisi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ketiga, memanfaatkan kondisi fisik secara tepat. Keempat, mencapai kebebasan dengan cara mengurangi kebergantungan pada orang dewasa. Dan yang kelima, ada mengembangkan kepercayaan kemampuan diri untuk berdiri sendiri. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Yang keenam, ada mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja. Ketujuh, menentukan sikap dan memperoleh pengalaman yang berguna untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep yang dibutuhkan untuk berpartisipasi bernegara. 9. Ada merencanakan dasar untuk berperilaku yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bernegara. Dan yang terakhir, ada mendapat nilai dan sikap yang menjadi pedoman berperilaku yang dapat diterima produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Nanda. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Anggita Vela yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.